Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak si Rudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi ya guys. Selamat hari Minggu teman-teman. Semoga kabar teman-teman di hari Minggu ini selalu sehat, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana pagi ini teman-teman? Sudah sarapan atau belum? Saya juga sudah disiapkan sarapan ini. Cuman sarapannya itu beli ya, berupa kue-kue tradisional. Ini kita lihat ya. Nih guys, ini sudah ada combro ya. Yang pertama combro. Yang kedua ini namanya timus. Timus itu ubi jalar sih, terbuat dari ubi jalar. Kemudian dia digoreng, dihaluskan, digoreng. Ada manis-manisnya, jadi kasih gula kayaknya, gula Jawa, gula merah ya. Nah yang ketiga tuh lemet. Jadi ini terbuat dari singkong guys, singkong. Nah seperti ini ya, manis sih. Ditambah minumannya good day cappuccino. Kita menikmati hari Minggu ya guys. Kemarin ada yang komentar, kontennya kok baca berita ya, nggak mutu. Ya intinya kayak gitu-gitulah. Ya jadi memang perlu diinformasikan lagi kepada teman-teman semua bahwa konten saya ini adalah seputar informasi pembangunan jalan tol ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari berita yang sudah dirilis. Saya sudah sampaikan sering ya. Kemudian kenapa ini saya sering sampaikan ya? Karena memang lokasi tempat tinggal saya kan belum memungkinkan untuk kita melihat kondisi di lapangan ya. Kalau mungkin sudah pembangunan tolnya udah di Cilacap nih, ya kita bisa di lapangan nih melihat dan view ya situasi yang terjadi ya. Jadi sekarang kita baca-baca berita dulu guys ya. Intinya adalah teman-teman, saya memberikan informasi ya. Tinggal dari sudut mana mengambil informasinya ya. Oke. Ya hari Minggu kita nggak usah berat-berat ya. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya sih, siapa sih yang menciptakan jalan tol pertama kali gitu? Atau yang membuat jalan tol di Indonesia untuk pertama kali itu siapa ya? Mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau sudah tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau belum tahu ya ini kita cari tahu di internet ya. Ini ada sebuah artikel dari okezone.com ya, sebuah artikel dari Okezone mengenai siapa yang pertama kali membuat jalan tol di Indonesia. Ayo kita simak, kita baca, dan kita ambil informasinya bareng-bareng guys. Siapa yang pertama kali membuat jalan tol di Indonesia? Ini dia orangnya. Dalam hal ini sejarah jalan tol di Indonesia ini dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan panjang 59 km, termasuk jalan akses yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. 1978, saya belum lahir guys. Pembangunan jalan tol yang dimulai tahun 1975 ini dilakukan oleh pemerintah dengan dana dan anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT Jasa Marga sebagai penyertaan modal. Jasa Marga sudah ada waktu itu ya. Selanjutnya PT Jasa Marga ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. Adapun inisiasi pembangunan jalan bebas hambatan ini sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Oh, ternyata dari pemerintahan Presiden Soekarno itu sudah ada ya inisiasi ini. Kemudian di tahun 1955, Wali Kota DKI Jakarta saat itu yakni
Raden Sudiro mulai merancang pembangunan jalan tol. Dengan sejarah itu, menjawab pertanyaan siapa yang pertama kali membuat jalan tol di Indonesia. Selain itu, mulai tahun 1987, swasta mulai ikut berpartisipasi dalam investasi jalan tol sebagai operator jalan tol dengan perjanjian kuasa penguasaan PKP dengan PT Jasa Marga. Hingga tahun 2007, 553 km jalan tol telah dibangun dan dioperasikan di Indonesia. Dari total panjang tersebut, 418 km jalan tol dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan 135 km sisanya dioperasikan oleh swasta lain. Sebagai informasi, pada periode 1995 hingga 1997 ini dilakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 km. Namun upaya ini terhenti ya akibat adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang mengakibatkan pemerintah harus menunda program pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 39/1997. Nah, akibat penundaan tersebut, pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnansi, terbukti dengan hanya terbangunnya 13,3 km jalan pada periode 1997 sampai tahun 2001. Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 7/1998 tentang apa? Tentang kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya di tahun 2002, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 15/2002 tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur. Nah, ini terus berlanjut ya guys. Pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan yang mengamanatkan ya pembentukan BPJT sebagai pengganti peran regulator yang selama ini dipegang oleh PT Jasa Marga. Proses pembangunan jalan tol kembali memasuki fase percepatan mulai tahun 2005. Pada 28 Juni 2005 dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator jalan tol di Indonesia. Penerusan terhadap 19 proyek jalan tol yang pembangunannya ditunda pada tahun 1997 kembali dilakukan. Jadi ternyata dari pemerintahan ke pemerintahan ya, pembangunan jalan tol ini ada ya dan terus berkelanjutan ya guys. Di masa yang akan datang guys, pemerintah akan mendanai pembangunan jalan tol dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, program kerjasama swasta publik, serta pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dengan operasi pemeliharaan oleh swasta ya. Ya, ini sejarah jalan tol di Indonesia. Ternyata itu sudah dari pemerintahan Presiden Soekarno ya sampai hari ini di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini terus berkelanjutan. Oke, selamat menikmati hari Minggunya teman-teman. Jangan lupa bahagia, jaga kesehatan. Dan kalau kalian suka video ini bisa klik like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.